terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya masih berdialog bersama Bu Titin dan juga Pak Susno. Saya akan berbincang dulu dengan Bu Titin. Bu Titin, dari perspektif Anda sebagai seorang praktisi hukum, Anda juga sebagai kuasa hukum dari terpidana atau mantan terpidana, sebetulnya melihat kasus Vina dan juga Eki ini, bagaimana seharusnya penegak hukum maupun juga pihak-pihak terkait menangani kasus-kasus serupa, misalnya seperti kasus Vina dan juga Eki, seharusnya dari perspektif Anda sebagai praktisi hukum? Kalau saya sih Mbak ngelihatnya kan saya mengalami di 2016. 2016 saya yakin betul bahwa peristiwa itu tidaklah pernah ada, tetapi sayangnya kan dan saya sudah melakukan berbagai upaya di tahun 2016. Eh, Betul kalau misalnya ada ungkapan kalau masyarakat kecil yang berkonflik dengan hukum, kalau masyarakat kecil yang dianggap sebagai tersangka, memang tidak memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Dan Bahkan itu untuk masih terjadi hingga menyuarakan, saat ini, Bu Titin? ya kelihatannya seperti itu. Jadi kelihatannya seperti itu. Jadi saya merasakan betul ketika eh, saya mendampingi klien yang tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, mungkin agak susah mengkomunikasikannya. Tetapi apabila yang berkonflik dengan hukum itu memiliki kemampuan yang eh, tinggi, kayaknya udah nggak usah pakai pengacara juga aman-aman aja. Hal-hal itu kan sudah menjadi rahasia umum, Mbak. Mhm, Dan ungkapannya kan ada gitu. mhm. Dan mudah-mudahan dengan kabinet baru ini, eh, dengan adanya kalimat yang digarisbawahi oleh Bapak Oto Hasibuan sendiri bahwa berpihakkan keadilan itu kepada masyarakat, mudah-mudahan ada perubahan yang luar biasa. Tetapi tentu saja perubahan itu harus diikuti oleh semua institusi terkait. Kalau sekarang kan kelihatannya saya masih LPSK luar biasa gitu. Kita pantau dari beberapa perkara juga LPSK sudah luar biasa, tetapi saya masih tidak mempercayai Komnas HAM. Wajar dong karena saya juga mengalami di 2016, kemudian ada hal yang tidak terkonfirmasi di 2016, tiba-tiba di 2024 menyatakan sudah melakukan upaya sejak 2016, padahal kan juga saya tahu nggak ngapa-ngapain juga. Gitu Mbak. Tapi kan Jadi LPSK menyatakan bahwa akan Komnas HAM dan juga LPSK kan menyatakan bahwa ya, akan tetap fokus tentu di dalam kasus Vina. Anda melihat bahwa mereka masih fokus sampai saat ini, Bu Titin? kalau LPSK saya acung jempol Ya. luar biasa ya, karena sebelum Komnas HAM menyatakan diduga ada dugaan tindak pidana penganiayaan, justru Komnas sudah LPSK sudah menyatakan itu. Mhm. Tetapi kalau Komnas HAM kalau nggak salah di awal-awal justru berdasarkan klarifikasi dari Polda Jabar di 2006 2017 yang berkirim surat itu kan mereka juga tidak memperoleh keterangan apa-apa. Tetapi tiba-tiba di 2024 seolah-olah sudah melakukan, sudah merekomendasikan, sudah menyatakan kepada eh, Polda bahwa tidak harus didampingi oleh pengacara. Padahal kan kalau saya melihat pada bulan Mei ketika perkara ini viral, justru Komnas HAM menyatakan eh, baru membuat surat klarifikasi 5 bulan kemudian, tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Polda Jabar. Mhm. Tetapi sekarang ya udah beda lagi. Oke, Anda mau sebutkan bahwa Anda mengapresiasi, tapi kemudian ada catatan-catatan yang ingin Anda tinggalkan. Ya, ya Oke. mengapresiasi karena mungkin berdekatan dengan pengumuman itu atau rilis itu kan berdekatan dengan tanggal 20. Tapi walau bagaimanapun saya mengapresiasi lah dengan keberaniannya menjelang pelantikan. Baik, baik. Pertanyaan yang sama ke Pak Susno. Pak Susno, dengan melihat kasus Vina dan juga Eki yang tidak juga selesai sampai saat ini, Pak Susno, apa catatan Anda sebetulnya bagaimana seharusnya kasus-kasus serupa seperti kasus Vina dan juga Eki ditangani ke depannya? Saya sangat berharap kepada presiden ya, bukan kepada menteri atau wakil menteri. Karena menteri atau wakil menteri itu tidak punya visi atau misi atau kebijakan. Yang punya kebijakan itu presiden. Menteri, wakil menteri dan sebagainya itu pembantu presiden.
Bagaimana presidennya, bagaimana menteri, wakil menteri melaksanakan. Jadi menteri, wakil menteri mau merubah sistem peradilan kita, mau berubah undang-undang kita. Kalau presidennya tidak tanda tangan, tidak setuju dengan apa yang itu dilakukan, ya nggak jalan. Karena yang punya pengaruh kepada DPR itu bukan menteri, tapi presiden. Nah, tapi menteri bisa saja mengajukan konsep, menyarankan pada presiden. Dilaksanakan apa tidak, itu presiden. Jadi bukan misalnya, oh ini karena wamennya sudah begini, menterinya udah begini, enggak. Sudah berapa kali kita ganti menteri dan ini. Nah, maka saya sangat berharap dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden Indonesia yang baru, betul-betul itu dari lubuk hatinya, betul-betul itu dia ingin melaksanakan itu, tinggal dia perintahkan kepada menterinya. Kalau menterinya tidak melakukan hal itu, maka menterinya ya dipecat gitu. Nah, itulah jadi kita tidak terlalu banyak berharap kepada para menteri. Yang kita berharap adalah kepada presiden. Oke, Saya belum. Pak Susno, Komnas HAM kan tapi punya sosok baru, tapi di sisi lain kemudian Kapolrinya tetap sama. Anda melihat komitmen dari presiden baru ini dari sektor hukum seperti apa sebetulnya? Ya baru dengar pidato bahwa beliau mengatakan tentang hukum akan ditegakkan supaya betul-betul berkeadilan. Nah, bagaimana jabarannya, bagaimana perintah lebih lanjut kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Menteri, belum kita tahu. Dan bagaimana para Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung menerjemahkan pidato itu, belum tahu juga. Jadi kita masih penuh harap. Tetapi saya, walaupun Presiden belum membuat rincian, membuat jabaran, saya percaya pada figur Presiden bahwa Bapak Prabowo ini adalah figur Presiden yang konsekuen, yang tegas, yang punya integritas. Tapi bagaimana what next? Akan belum sampai dua kali berapa itu? 2 kali 24 jam dia jadi presiden. Kita lihat tidak bisa saya memberikan wah ini akan begini belum. Kenapa? Walaupun saya kenal dengan para menterinya, saya tidak terlalu banyak berharap dengan menteri karena menteri nggak bisa berbuat apa-apa itu. Ya. Oke, Pak Susno, pelajaran penting apa yang sebetulnya dapat kita petik, kita ambil dalam hal penanganan kasus Vina dan juga Eki untuk kedepannya, baik bagi institusi Polri mungkin atau institusi lain yang berkaitan langsung dengan sebuah kasus pembunuhan. Apa yang menjadi catatan Anda, Pak Susno? Pelajaran penting apa atau kasus? Ya, pelajaran yang terbaik bahwa penegakan hukum di negara kita belum baik gitu. Masih penuh dengan rekayasa, masih aparatnya tidak teliti atau sengaja tidak teliti. Contohnya kecelakaan lalu lintas dirubah menjadi pembunuhan. Jaksanya percaya begitu saja, hakimnya percaya begitu saja. Ini berarti ketidakprofesionalan aparat. Maka yang harus diperbaiki seluruh aparat. Jangan hal ini ditimpakan kepada Polri saja. Jaksanya juga begitu, hakimnya juga gitu, bahkan hakim lebih parah. Karena hakim 3 lapisan ya, peradilan pertama, peradilan tingkat kedua banding, dan tingkat ketiga adalah kasasi. Sama saja ketidakberesannya, berarti mereka sama ini. Nah makanya perbaikan itu harus menyeluruh. Pak Susno, 8 tahun kasus ini gelap di masa Jokowi, apakah kita bisa berharap lebih kepada masa Presiden Prabowo saat ini? Kalau bisa, kenapa kita bisa berharap? Ya saya bisa berharap, hanya berharap karena figur Pak Prabowo orang yang tegas, yang konsekuen gitu kan. Karena dia, saya tahu kenal pribadi beliau betul-betul tegas. Nah tapi saya tidak tahu ketegasan Pak Prabowo dan kekonsekwenan Pak Prabowo yang telah diwujudkan dalam pidatonya menegakkan hukum berkeadilan diterjemahkan nggak oleh para menterinya, oleh pembantunya. Ya, belum kelihatan karena baru 20 belum 3 hari gitu kan. Nah kita lihat bagaimana kiprah daripada Jaksa Agung, bagaimana kiprah Kapolri, kiprahnya KPK, kiprahnya daripada Menteri Kumham dan dan penjara itu dan pemasyarakatan. Jangan sampai hanya itu ya spike kur aja gitu ya.
Ya, kita lihat apa yang dilakukan Kementerian Kumham gitu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Kejaksaan, Polri, KPK dan sebagainya. Dan Oke, mari kita wait and see ya. Belum bisa saya terlalu mengatakan bahwa ke depan hukum ini akan baik. Nggak. Dan yang waktu yang paling dekat kita tunggu, bisa nggak Presiden atau Menteri Kumham selaku pembantu Presiden mendesak daripada Mahkamah Agung untuk mempercepat putusan PK 8 terpidana ini. Kalau tidak bisa ya sami mawon. Mas Andri. Oke. Mas Andri. Pak Susno. Ya. Ya, Pak Susno, ada 3 perkara kemudian sekarang di MA, ada 3 perkara di MA. Jika Anda sekarang berhadapan langsung dengan Ketua Mahkamah Agung saat ini, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Susno? Ya Pak Ketua Mahkamah Agung, supaya menyerap apa yang berlaku di masyarakat. Masyarakat seluruh Indonesia sudah menunggu-nunggu putusan PK dari 8 terdakwa. Jangan dinilai ini hanya perkara Cirebon aja. Ini gambaran perkara di Indonesia yang terangkat ke permukaan seperti itu. Rakyat Indonesia melihat bagaimana Mahkamah Agung merespon ini. Lembek aja, diam aja, lamban apa tidak. Kalau lamban orang menilai, wah Mahkamah Agung saya seperti itu. Dan rakyat berhak menilai Mahkamah Agung walaupun dia bertanggung jawab pada Tuhan. Kenapa berhak? Mereka itu milik rakyat, digaji rakyat, Hakim Agung itu. Dengan pajak rakyat, dengan hasil bumi, kekayaan milik rakyat. Jadi harus sadar. Apalagi kemarin sudah nuntut gaji gitu kan, naik. Oke. Oke, Bu Titin, pertanyaan tadi saya tanyakan ke Pak Susno yang sama. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dalam kasus Vina dan juga Eki di Cirebon, baik itu tahun 2016 maupun juga saat kembali viral di tahun 2024. Apa sebetulnya? 2016 itu saya melihatnya bukan hanya peradilan sesat ya Mbak ya, tetapi juga mohon maaf kalau orang-orang yang memberi keputusan, kemudian yang menerima berkas di kejaksaan, kemudian juga yang memutuskan juga sepertinya ada dugaan pikirannya lagi pada sesat. Karena saat itu juga kan sebetulnya sudah banyak bukti gitu yang kita hadirkan di persidangan gitu. Termasuk juga ada ketidaksesuaian yang nyata, tetapi kalau putusannya sampai memvonis 7 terpidana itu dihukum seumur hidup, apalagi dari rangkaian peristiwanya, orang awam aja sebenarnya kalau baca berkasnya itu nggak sesuai banget. Tetapi orang-orang yang pintar di dalamnya ternyata memang tetap mengambil keputusan yang serupa. Jadi ya bukan hanya peradilannya yang sesat, mungkin ada dugaan pada saat itu juga yang mengambil keputusan, yang melakukan lagi pada sesat juga. Jadi mudah-mudahan ini terakhir kalinya terjadi di Indonesia, bukan hanya Cirebon, karena bagaimanapun saya juga sangat menghargai institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, karena mungkin hanya segelintir oknum yang melakukan itu. Tetapi saya yakin banyak juga dari kepolisian dan kejaksaan maupun kehakiman yang memiliki integritas yang tinggi terhadap dan berpihak mengabdi keadilan masyarakat. Baik, tetap kawal kasus ini pun dengan kami media yang tetap mengawal kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih Bu Titin, Pak Susno sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Pemirsa NTV Prime masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.